Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya ke Mas Hasib dulu deh. Mas Hasib, kalau kita lihat nanti kan di tanggal 23 September, sidang umum PBB, Presiden kita ini juga turut memberikan pidato begitu ya. Tanggal 23? 23, iya betul. Kalau dari perspektif Anda, apa sebenarnya yang bisa dilakukan ya oleh Indonesia, setidaknya diwakili oleh Presiden, setidaknya mendorong kemerdekaan Palestina dan mengubah situasi lah yang paling penting? Ya, saya rasa juga kalau kita bicara tentang pernyataan Presiden yang akan disampaikan di tanggal 23 itu, pertama waktunya juga tidak akan banyak. Jadi ini harus dibikin padat dan kuat gitu ya, karena pernyataan yang penting di hadapan negara-negara. Yang pertama menurut saya yang harus dimention memang dimulai dari katakanlah tadi upaya untuk mereformasi sistem di PBB agar sumbatan-sumbatan kemanusiaannya itu bisa dioperasi dan tidak yang lagi menyumbat seperti Mas Hasib, karena sekali lagi itu jelas kenapa kemudian kemanusiaan tidak menjelma dalam kehidupan global, karena tadi sistem veto dan vetonya lalu bias gitu. Jadi itu satu yang menurut saya harus disampaikan oleh Presiden. Yang kedua, ini harus menjadi sebuah tema khusus memang tentang Timur Tengah dan perdamaian. Dan kalau kita bicara tentang Timur Tengah dan perdamaian bukan hanya Palestina. Palestina di antara yang paling utama atau hal utama, tapi jangan lupa juga ada isu mengenai Lebanon, bahkan Iran, bahkan Syria, bahkan juga Sudan. Timur Tengah hampir semuanya bermasalah menurut saya sekarang ini ya. Walaupun kita lihat demo-demo belakangan juga di mana-mana, di Asia juga mulai banyak ya. Jadi tapi Timur Tengah tetap menjadi jantung daripada stabilitas global dan penting dimension. Dan yang ketiga terakhir menurut saya biar juga realistis, ini bisa juga berangkat dari pengalaman Indonesia tentang kerukunan global. Jadi sekarang ini kan orang kayak gagap untuk menerima bahasa kita kebinekaan. Orang seakan-akan tidak bisa lagi untuk hidup berdampingan dengan mereka yang berbeda, dengan suku yang berbeda. Dan menurut saya Indonesia sangat kuat punya pengalaman itu. Bhinneka Tunggal Ika itu Presiden Obama juga sangat suka mengutip itu, dan itu menurut saya bagian daripada lokal Indonesia yang bisa diekspor ke level global untuk bagaimana sekali lagi tatanan dunia kita ingin tidak seperti yang dahulu orang bisa berperang demi sebuah tujuan, tapi kita bisa meningkatkan keadaban dan peradaban modern ini. Baik, kalau dari Mas Umam sendiri, seberapa besar sebenarnya kontribusi yang bisa dilakukan Indonesia ya nantinya? Iya, bagaimanapun juga Indonesia adalah bagian dari representasi wajah dunia Islam. Oleh karena itu, kalau misalnya nanti kemudian Presiden Prabowo menyampaikan pidato di sidang umum PBB, saya pikir itu momentum yang sangat efektif untuk menghadirkan bagaimana perspektif dunia Islam, bagaimana harapan dunia Islam. Dan dalam konteks ini tentu menyampaikan panggilan kemanusiaan. Karena dengan panggilan kemanusiaan itu kemudian kita bisa masuk di hampir semua segmen. Nah, mumpung kemudian dalam konteks ini kekuatan-kekuatan politik regional terkonsolidasi, saya pikir ini akan menjadi sebuah momentum yang sangat baik untuk mewujudkan apa yang selama ini sudah dicita-citakan. Yang kemudian tidak kalah penting, Indonesia juga perlu melakukan diplomasi, let's say bagian dari multi track diplomasi, bukan hanya dengan negara-negara di kawasan Arab ya, tetapi juga simbol-simbol kekuatan. China per hari ini sangat powerful, Rusia juga menjadi bagian dari yang cukup menentukan, kemudian Prancis, kemudian Jerman dan lain sebagainya, yang kemudian kita betul-betul mengcorner Amerika Serikat untuk kemudian mempertimbangkan betul supaya kemudian bisa memberikan acknowledgement terhadap kemerdekaan Palestina. Kalau sudah kemudian kemerdekaan itu bisa disahkan di dalam konteks sebagai, meskipun itu sifatnya wacana umum, tetapi kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, saya pikir ini adalah sejarah yang kemudian bisa di follow up perlahan untuk kemudian bisa ditata satu persatu, dan kita tentu harapkan bisa menghadirkan perdamaian jauh lebih settle di Timur Tengah. Tapi kalau kita berbicara mengenai sanksi ya, Mas Umam ya, sudah ada 140 negara yang kemudian ini menyetujui hal ini, mata dunia juga sudah tertuju pada Israel. Kalaupun nanti sudah merdeka Palestina, tetapi gempuran-gempuran serangan-serangan tersebut ini masih terjadi, apakah secara aturan Israel ini tetap bisa dikenakan sanksi? Ya, PBB sebenarnya memiliki piagam yang kemudian mengatur bagaimana kemudian penggunaan instrumen militer dalam konteks untuk memproteksi sovereignty atau kedaulatan sebuah negara. Dalam konteks internasional itu disebut sebagai humanitarian intervention, dan itu diatur di pasal 7 di piagam PBB. Tentu yang pertama
untuk melindungi kedaulatan. Yang kedua, ini yang agak berat, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Keamanan PBB. Nah, kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, maka langkah-langkah itu memungkinkan untuk kemudian dilakukan. Problemnya lagi-lagi, PBB ini mewarisi sebuah sistem yang feodal, sebuah sistem yang ditelurkan pada fase pasca Perang Dunia Kedua, yang seharusnya dalam konteks hubungan internasional itu bersifat egaliter. Fakta di lapangan tidak bersifat egaliter. Ada faksi-faksi kekuatan yang memiliki kekuatan veto yang seolah derajatnya, makomnya itu jauh lebih 2 kali 3 lipat-lipat dibanding dengan negara-negara yang lain. Nah, inilah kemudian realitas ekonomi dan juga politik internasional yang seolah menegaskan apa yang disampaikan oleh mazhab realis, bahwa corak dalam konteks sistem internasional memang berkarakter syiotik, saling mengincar satu sama lain, dan itu tergambar dalam realitas keseharian sistem politik internasional saat ini. Saya ke Mas Hasib ya. Mas Hasib, kita ketahui bahwa belakangan ini kan memang Presiden berkunjung ya ke sejumlah negara, ke Doha, Qatar, bertemu dengan sejumlah pemimpin negara besar begitu. Seberapa berpengaruhkah pertemuan dan juga kedekatan Presiden ini dengan pemimpin negara lain dengan adanya resolusi ataupun juga sikap Indonesia nanti ke depannya? Apakah negara-negara tersebut ini juga nanti akan mempertimbangkan keberadaan Indonesia juga untuk membela Palestina begitu? Iya, saya rasa kalau kita membaca kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ke banyak negara, justru mungkin itu bisa dijadikan sebagai model juga oleh negara-negara di kawasan, terutama Teluk lah yang hari ini sedang menjadi perhatian. Karena Teluk yang negara paling maju tiba-tiba diserang, dibombardir sedemikian rupa. Nah, apa yang saya maksud jadi inspirasi kan, Presiden itu betul-betul ingin menunjukkan kenetralannya di antara kubu-kubu yang sekarang ada di dunia. Dia Indonesia oke dengan Amerika, tapi juga dia bergabung dengan BRICS misalkan. Jadi dia tidak ikut mazhab-mazhab tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Nah, sebenarnya kalau kita baca dalam konteks sekarang, realitasnya banyak pihak tadi dikatakan juga oleh Mas Umam, banyak negara yang sudah mulai berpengaruh yang tidak lagi dimonopoli oleh satu negara gitu ya. Itu memang mestinya menjadi cara ke depan untuk berhubungan baik dengan sebanyak mungkin pihak, tidak hanya terkungkung dalam sebuah koalisi, katakanlah keamanan ataupun militer yang bersifat terbatas. Nah, Timur Tengah, kalau kita baca Timur Tengah itu kan sebenarnya cukup terbatas dalam menerapkan hubungan seperti ini. Mereka terkungkung, misalkan dengan Israel, mungkin mereka tidak mau berhubungan dengan Israel. Tapi Amerika itu menjadikan Israel sebagai mitra yang paling strategis. Karena itu Amerika menggiring negara-negara di Timur Tengah yang berhubungan dengan Amerika untuk juga menerima Israel. Itulah kemudian kenapa negara-negara di kawasan itu ada hubungan dengan Israel. Ada Mesir, ada Yordan, ada negara-negara Arab Teluk yang secara nurani, bahkan secara kerakyatan mereka mungkin tidak ingin itu. Tapi karena mereka butuh Amerika, mereka kerjasama dengan Amerika. Dan Amerika menggiring untuk juga menerima dalam satu paket keberadaan Israel. Nah, oleh karena itu dalam realitas keamanan dan keadaan sekarang, menurut saya mestinya ini menjadi opsi bagi negara-negara Teluk misalkan untuk tidak hanya tunduk kepada satu kerjasama katakan dengan Amerika, yang kalau dikembalikan kepada serangan 9 September, kurang apa mereka loyal kepada Amerika? Atau juga diserang, kurang apa mereka ngasih hadiah? Qatar sudah kasih hadiah pesawat, gitu ya? Juga diserang oleh Israel. Jadi bagaimana kita harus bersikap? Nah, saya yakin hari ini mereka sedang berunding para pimpinan-pimpinan negara-negara Arab dan dunia Islam. Dan sekali lagi kita harus tegaskan, jangan kemudian terbentuk madhab-madhaban untuk saling menyerang. Kalaupun ada penyeimbang, bukan dalam konteks untuk saling menyerang. Bahasanya Presiden menurut saya kita harus juga kutip, musuh satu musuh sudah terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Jadi itu harus bareng-bareng kita menyuarakan itu, karena musuh jangankan di luar, di dalam aja nggak enak. Jadi walaupun mungkin utopis gitu ya, kita harus punya mimpi dan keyakinan suatu saat bisa lah kita nggak punya musuh gitu. Biar hidup ini barangkali menjadi lebih damai. Gitu. Walaupun sekarang mungkin masih terlihat utopis gitu, karena kenyataannya orang jangankan yang di luar, yang di dalam aja juga masih banyak kok yang tidak kompak. Tapi saya percaya
sebuah kehidupan itu bisa dimulai dari sebuah keyakinan-keyakinan besar seperti ini. Dan itulah kita berjuang untuk perdamaian bersama. Oke, baik. Kalau dari Mas Umam sendiri, dampak dari pertemuan Presiden kita dengan sejumlah pemimpin negara begitu atas kemerdekaan Palestina, karena gencar sekali ya Presiden ini juga menyuarakan mengenai kemerdekaan Palestina sendiri, bagaimana Mas Umam? Ya, ini saya pikir akan terus bergulir dan tentu harus ditindaklanjuti dengan baik, bukan hanya Presiden saja, tetapi juga sel-sel diplomatik Indonesia sendiri juga harus terus bekerja secara optimal, membangun komunikasi dengan sejumlah pihak, meskipun dengan tetap berada dalam satu koridor bebas aktif. Tetapi apa yang terjadi di Teluk saat ini, di Arab saat ini, saya pikir ini menjadi momentum yang sangat baik. Tidak pernah situasi seperti ini terjadi. Bagaimana kemudian loyalitas terhadap sebuah entitas kekuatan besar bisa kemudian dalam tanda kutip dinegosiasikan karena akibat dari situasi yang memang sangat berbeda. Dalam konteks makropolitik juga sama. Hampir tidak pernah kita temukan momentum pasca Perang Dunia II selama Perang Dingin. Bagaimana loyalitas negara-negara yang menjadi satellite dalam konteks diplomatik, dalam konteks sistem politik internasional yang kemudian sekarang melakukan bukan menyerang, tetapi meninjau kembali basis loyalitas mereka di dalam konteks narasi-narasi kemanusiaan dan juga konteks perdamaian di Timur Tengah. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo harus kita dukung. Semoga juga mendapatkan hasil yang optimal dan saya pikir Presiden Prabowo termasuk yang cukup berani bicara apa adanya. Dan itu tergambar dalam forum OKI ya beberapa waktu lalu. Bagaimana kemudian Prabowo mencoba untuk menyampaikan bagaimana dunia Islam dalam konteks tertentu mendapatkan tantangan, dalam konteks tertentu mudah diadu domba, dan ini menjadi momentum yang sangat menentukan. Jangan sampai hal itu kemudian terjadi kembali. Dan saya pikir komunikasi ini akan produktif, kita tentu berharap semuanya ke depan. Baik. Itu yang kita harapkan sama-sama supaya di tanggal 23 September 2025 nanti situasi berubah begitu ya, kemerdekaan Palestina tidak hanya sebagai status saja tetapi juga menghentikan penderitaan Palestina yang kita saksikan. Satu dunia ini menyaksikan selama ini begitu ya. Mas Umam terima kasih, Mas Hasib terima kasih juga atas pandangan dan juga perspektifnya. Sehat selalu semuanya.